Halo pemirsa, sobat podcast punya kita. Kita balik lagi di yuk semua yang di rumah kita sama-sama sebut PPK Podcast punya kita. Pasti tamu kita baru kali ini denger ini ya slogannya PPK ya. Nah, apa kabar nih sobat? Pastinya hari ini kita hadir lagi tentunya dengan tamu yang sangat luar biasa. Saya sedikit spill, tamu saya hari ini adalah seorang seniman Jambi. Dulu saya waktu masih kecil kalau nggak salah Om nih udah main itu loh, akordion loh. Kalau nggak salah ya, waktu saya kecil ya. Oke lah kalau gitu langsung saja kita akan perkenalkan tamu kita hari ini. Kita sudah bersama Om Zulkarnain atau yang biasa disebut Om Zul Gambus. Halo Om. Halo. Sehat Om? Alhamdulillah sehat. Habis ngejob nih kayaknya. Enggak. Sehat ya Om, alhamdulillah. Ya, Nah, jadi saya tuh sering banget ketemu sama Om Zul Gambus ini. Selain di TVRI kan ngisi juga Om ya. Iya. Terus juga sering acara-acara di Wedding. luar. Ya. Terus kadang pernah satu job bareng di luar kota loh. Ya Om, Iya. ya? Ingat gak Om? Iya, ingat Ibu di Mersam. Ah iya Wah, di Mersam, ya. di Kembang Paseban kalau nggak Kembang salah waktu itu Om. Paseban, iya. Tahun berapa tuh Om ya? Tahun 2015-an. 2015. Iya. Oh iya. Saya ingat waktu itu kalau nggak salah penyanyinya itu Uci, Herul. Siapa lagi ya Om? Ayu nggak satu lagi? Ayu ya, bertiga ya. Jadi Om Zul Gambus nih vokalis-vokalis dan personil-personilnya itu sudah semakin banyak. Silih berganti terus Om ya. Iya. Tapi ada juga yang tetap. Nah, Iya. jadi Om Zul Gambus ini seniman dan juga mempopulerkan lagu-lagu Melayu Jambi, Om ya. Iya. Dari tahun berapa sih Om? Tahun 1998. 98? Iya. Ah, pas kan? Saya 98 baru kelas 1 SD tuh Om. Waduh. Iya, beda. Inilah sama besar. Sekarang lah terkejar ya. Iya. Jadi tahun 98 pertama kali itu kan namanya Gong City Mang Jambi ya sekarang Om ya? Kita dulu awalnya kan ada musik tradisi Sanggar Seni Pinang Selayang. Sanggar Seni Pinang Selayar. Selayar. Oh, itu yang tahun 98 pertama kali Iya. Om rintis ya? Ya, sebelumnya diawali kita kegiatan di masyarakat, Heeh. di ERI. Heeh. Ya. Terus keseharian ini dari TPRI selalu syuting. Heeh. Nah, dia melihat sosok kita selalu ada. Oke. Nah, ditawarkan, tolong di muncul di TPRI. Heeh, heeh. Nah, berapa kali itu ditawar kita. Yang nawarin pertama kali kan nggak, Om? tunda, akhirnya mau kita hadirkan musik tradisi ini. Itu Mm-mm. Pak masih kepsanya Pak Yono apa ya? Berarti Om dari studio kita yang di itu ya? Yang di apa? Pijuan ya? Di Pijuan. Oh. Itu pertama kali sekali Om ya? Ditawari, coba dulu. Heeh. Setelah coba dulu, wah ini tidak bisa dihilangkan seni tradisi ini. Muncullah setiap hari. Oke. Ya. Sampai sekarang Om ya? Nah, setahun berjalan musik Pinang Selayang, Mm-mm. ditantang lagi supaya ada musik Melayu yang modernisasi. Itulah munculnya Gong City Mang Jambi. Oh gitu. Ya. Berarti kalau dulu musik tradisi itu berarti musik-musik yang memang benar-benar tradisional sekali Om. Ya, lagunya lagu legendaris lah. Oh. Ya, dari lagu dari mulai ujung Kerinci sampai ke Sabah. Kayak kerinok-kerinok gitu Om. Iya, kayak Kerino pokok mantra apa? Sastra lisan lah. Oke. Ya. Kayak yang di Muaro Jambi itu apa Om? Bejolo. Iya, Bejolo. Iya. Senandung Jolo itu juga Ya, berarti Om ya? Senandung Jolo, ya. Oke. Nah, awalnya Om kok bisa terbentuk komunitas ataupun grup musik ini? Nah, itu latar belakangnya Om ingin membentuk sebuah grup ini tuh apa sih? Pertama kita melihat kesenian daerah ini kan, Iya, kita udah berpikir makin lama ini akan bisa punah. kan Kalau udah ada ya. kita akan Melestarikannya ya. melestarikan, Mm-mm. menjaga Mm-mm. tradisi ini. Mm-mm. Nah, itu yang kita pikir gitu. Terus karena kita hobi, terus kita teman-teman yang punya bakat yang mengarah ke seni tradisi kita rekrut. Oke. Ya, ada yang dari Bungo, ada dari Bangko, Kerinci, kita rekrut yang domisili di kota. Nah, bentuklah sebuah wadah itu Pinang Selayang. Pinang Selayang. Pendirinya tuh Om atau ada Ya, dibantu Om juga? sendiri. Om sendiri ya? Ya, Susah nggak dulu ngumpulin orang-orangnya Om? susah-susah, gampang juga lah. Susah-susah gampang ya? Ya. Memang cari orang yang
yang sudah siap pakai. Oh, oke. Ya, siap pakai dan hobi, tidak mikir apa-apa. Kalau sekarang kan gampang nih Om, misalnya cari yang pemain biola misalnya gitu ya, yang sekarang yang lebih modern, terus pemain gitar, pemain musik-musik apa kayak kompangan dan lain sebagainya. Kalau dulu gimana Om? Kalau dulu Keahlian-keahlian zaman dulu tuh masih ada sosok-sosok orang yang bisa memainkan seni tradisi, masih ada. Sekarang ini memang banyak, tapi yang megang seni tradisi itu sulit. Nah, ini banyak sekarang tumbuh-tumbuh anak muda, apalagi dengan keberadaan Sendera Tasik di FK Unja. di Unja ya. Itu sudah menjamur anak-anak muda. Nah, tapi sayang sedikit masih dia mempelajari yang sifatnya tradisi, Oke. di mana main biola karakternya tradisi, ya itu belum muncul. Emang ada perbedaan Om ya kalau musik Ada beda. tradisi sama musik modern sekarang ya? Ya, ada beda. Kalau musik tradisi ini biasanya kalau alat musik yang digunakan tuh apa Om? Sama lah musik modern. Alat-alat digunakan seperti alat modern, tapi Oh. memunculkan warna. Nah, ini yang sulit. Bisa main biola. Semua anak muda bisa main Bisa biola. main biola. Apa biola yang karakternya barat dapat semua yang dengan secara partitur ya. Tapi ketika dia main yang dialeknya daerah, wah itu sulit. Muncul karakter daerah. Oke. Sama dengan penyanyi. Penyanyi kita udah banyak di Jambi. Iya. Tapi yang muncul lagu-lagu daerah yang karakter daerahnya sulit. Oke. Ya. Misalnya penyanyi yang memang benar-benar memakai cengkok-cengkok asli Kerinci Ya, misalnya. memang harus muncul orang Kerinci. Oh, oke. Ada anak Kerinci yang kuliah di sini, Iya. yang tinggal di sini. Kita hadirkan untuk lagu pop era. Betul. Bisa muncul itu, ini lagu Kerinci. Oh seperti itu ya, berarti Iya. memang potensi banyak. Cuman untuk mempelajari seni tradisi ini Iya. harus memang lebih mendalam lagi Om Harus ya. mendalami. Karena berbeda dengan musik modern ya. Iya, musik modern. Ha-ha. Semua orang bisa. Misal siapapun yang sudah tahu nyanyi, suaranya bagus, suruh lagu barat, lagu pop nasional, dapat semua. Tapi coba lagu daerahnya, waduh repot. Betul. Ini pengalaman kami di pop daerah Jambi. Tapi setiap tahunnya kayaknya vokalis-vokalis dari bawaan Om ini semakin ramai gitu. Iya. Berarti semakin banyak dong antusiasnya. Iya, kita memang mencari terus lah. Jadi kadang-kadang masing-masing kita juga melirik anak-anak muda di waktu lomba kan kita lihat pas lomba ini anak-anak nih bagus, kita lirik, kita tawarkan mereka untuk bergabung di GSC. Oke, berarti semakin ini Om ya, semakin antusias mereka dan juga Om selalu memberikan support dan juga semangat kepada mereka ya. Iya. Oke. Iya. Nah, kalau terakhir Om memainkan musik tradisi itu kapan Om? Main musik tradisi Ya. belum ada terakhir, mas sekarang masih main. Enggak, maksudnya nampil. Nampil di panggung besar gitu atau Di panggung besar. Setiap tahun masih nampil. Setiap Masalahnya dalam acara event ulang tahun Jambi, kita selalu diminta. hadir ya? Iya, selalu hadir. Oke, berarti terakhir main kapan tuh? Pas ulang tahun Jambi? Januari kemarin ya? Ya. Oke. Yang musiknya orkestra masih main. Oke. Terus di masyarakat kita acara orang Kunduri di kampung-kampung. Kenduri ya? Ya, di daerah Merlung, daerah Tebo, itu kita selalu main. Daerah Bungo. Ya, kalau ada pas orang wedding, Ada juga. ya kadang kita individu banyak sekarang nih. Nah, kita langsung main biola. Oke. Ya, Berarti Om ini juga bisa pegang beberapa alat musik ya? salah. Apa aja tuh Om? Biola, Biola, gambus, gambus. akordeon. Bentar, gambus nih yang gimana tuh Om? Bentuk gitar bunting itu. Gimana? Oh iya betul. Yang besar. Yang besar ya. Ya. Arabik gitu ya. Iya. Oke. Gambus, biola, Biola, akordeon. akordeon. Terus Om, gendang Om. Gendang Melayu. Gendang Melayu kan bisa Om ya? Iya. Terus apa lagi Om? Piano, keyboard kan bisa juga Om? Iya, keyboard. Keyboard, Iya. banyak lah pakai ya? Banyak lah. Berarti kalau misalnya udah dididik sama Om ini, ya banyak yang bisa dikuasai nanti Om ya? Iya. Termasuk juga nyanyi Om juga pinter nih. Nyanyi masih kurang.
Tapi kita penasaran loh Om dengan suara Om nih kalau nyanyi Om. Wah. Kasih satu lagu dulu Om bisa. Woi, Om? payah nian nih. Apalagi suara serak. Aduh. Penyanyi dak juga kan. Susah. Ini alasan-alasan kalau orang dipanggil di kondangan disuruh nyanyi kayak gini Oh lah. iya, kalau kesurangan Suara serak. orang kita kan seniman, pasti selalu diminta. Ini kita hadir seniman Jambi kan. Untuk ini kami minta untuk naik panggung. Naik. Setelah naik panggung, kalau penyanyi kebetulan kenal, Iya. nah saya wakilkan dengan dia bisa gelak lagi. Gitu. Nggak nyanyi ya. Nggak nyanyi. Yang penting nampil lah Om. Kita menghargai undangan orang kan. Betul. Kita tetap naik panggung. Mm-mm. Nah, setelah itu kita suruh tawarkan penyanyi gitu kan. Iya. Kebetulan kenal dan tadi Kenal. Omnya juga bilang kalau misalnya bukan member ya, lebih ke personil ya. Personilnya Om ini kan juga tersebar ya Iya. di 11 kabupaten kota dan semakin kesini juga semakin banyak anak-anak muda Jambi yang mau direkrut dan juga bekerja sama dengan Om untuk melestarikan Iya. seni tradisi dan juga musik-musik tradisional yang modern sekarang Iya, ya Om ya dengan iya. nuansa-nuansa kekinian. Iya. Nah, kalau Om Jo Gambus ini berarti sudah sering ini ya tur ke keliling-keliling Jambi ya. Tadi kan sudah dibilang ya. Iya. Pengalamannya Om paling jauh kemana Om? Pernah nggak yang harus pakai nyebrang, pakai sungai perahu gitu? Oh, macam-macam pengalaman. Dari pengalaman yang ke kampung Nah, sampai ke kota-kota besar. Oke. Kita ke kampung dulu Om. Kampung. Nah, kampung paling jauh di mana Om? Kampung paling jauh Yang pelosoknya gitu Om. pelosok. Iya. Pelosok daerah Sungai Rengas seberang itu pelosok. Nyebrang lagi. Iya, nyeberang lagi Sungai Matahari itu. Mm-mm. Sampai hampir tenggelam. Apanya yang tenggelam Om? Perahunya hampir Karam. bocor, hampir bocor. Nah, Wah, untunglah cepat ke pinggir. Itu cepat. itu loncat. personil semua alat-alat di atas perahu Ya, semua. alat-alat yang gendong lah. Kalau soundnya Oh beda. beda. Itu insidennya kenapa Om perahunya bisa sampai bocor? Itu kan di kemarin tidak tahu juga lah. Yang saya perhatikan itu motor itu nomor kayu. Oh oke. Tuk udah terasa tuh. Ah. Itu ada apa tuh? Jadi itu menung apa nama tuh Ininya yang pilotnya. ya pilot kapten. Iya, yang bawa motor ya kan. Iya. Udah tuh menung dia terus juga. Kita tidak tahu lah bocor beda. Iya, Tapi iya. setengah di pertengahan sungai dia tahu nengok air semakin lama semakin banyak. Nah, Sudah mulai kode-kode minta abah-abah, minta membantu dari yang lain kan. iya. Pipi terus merapat terus. Masih selamat lah. Sampai ke dekat, ngabur lah semua ke tebing, baru motornya masuk air. Jadi kapal motornya tenggelam. Hampir tenggelam lah. Hampir tenggelam. Ya, sudah masuk air. Oh, tapi beruntung udah di pinggir ya? Ya udah pinggir loncat lah semua. Ya ampun. Terus ganti motor lain dong. Ya, sudah kami kan mau pulang lah. Oh Mau itu pulang udah sampai. Iya. Oh posisi udah sampai. Iya. Untung ya Om ya. Untung. Kalau masih di tengah-tengah kan gawat ya. Oh, Apalagi gawat. bawa barang kan. Bawa barang, apalagi kalian tak tahu berenang kan. Iya. Itulah cemas banyak lagi penyanyi-penyanyi gitu. Sabar, tenang, jangan cemas kata orang ngomong motor kan. Iya. Jangan Ini panik. pengalaman. Itulah biasanya tidak apa-apa lah. Nengok sungainya dalam, deras, ngeri. Agak serem juga Om ya. Iya, Berarti memang butuh perjuangan untuk bisa sampai ke lokasi ya Om. Ya? iya. Itu memakan waktu perjalanan sungainya tuh berapa lama Om? Oh sebentar nyeberang, hanya nyeberang. Cuma nyebrang gitu Iya. aja ya. Saya pikir tadi sampai 1 jam, 2 jam kayak ketergilahan gitu Om. Dah, Enggak ya. Berarti itu pengalaman yang sudah mengerikan mengerikan. dan itu menjadi pengalaman menarik juga gitu. Om, Iya. ya? Tapi kalau daerah laut, biasalah mbak itu pernah ke main di kampung laut kan. Biasalah mbak tuh. Sudah biasa ya Om ya. Ya, naik speedboat udah biasa lah. Ini kena hampir korban itu yang kita ngeri kan. Iya. Karena kan bawa anak orang ya Om. Iya, itu ngeri. Oke, Om, kalau di daerah-daerah barat gitu, kayak di Kerinci, Merangin, Sering juga lah, sering juga tapi masih aman lah. masih aman. Ya. Kalau di Kerinci di mana Om biasanya main Om?
Kalau di Kerinci kita di Sungai Penuh ya. Di Sungai Penuh. Oh, di kota ya. Berarti belum masuk ke kampung-kampung. Om, ya? Belum masuk kampung-kampung. Oke, kalau Merangin? Merangin di kota juga. Tapi kabarnya Om ini juga sering ini ya, sering diundang acara-acara ulang tahun kota atau kabupaten gitu Om ya? Iya. Hmm. Kadang-kadang ulang tahun di Muarajambi, Iya. di Bungo, kita muncul lah, hadir di situ. Terakhir kemarin kalau nggak saya lihat Om ini main di Muaro Jambi, Ya. di Sengeti ya, komplek Ya. Bukit Cinto Kenang gitu Ya. Om ya. Itu udah rutin lah. Oh, tiap-tiap Muarajambi. tahun Ya. pasti main ya Om ya. Ya. Siapapun bupatinya ya Om. Iya. Udah tahu kan. Sudah tahu ya. Memang kita muncul dari Muarajambi dulu. Mm-mm. Kita membentuk kan dari Muarajambi kan. Oke. Nah, kalau di daerah luar Om, yang di luar provinsi tadi kan sampai ke kota-kota besar tadi. Kemarin saya lihat postingan terakhirnya main Instagram loh, misalnya. Iya. Itu loh, sampai ke Singapura loh. Iya, iya. Ya kan? Iya. Itu kapan Om? Singapura terakhir tahun 2022 kemarin, November. Wih. Tapi sebelumnya kita sudah asik. sering. Sudah sering ke Iya. Singapura. Waduh. Singapura, Malaysia. Wis, pasti makannya bukan apa nasi gemuk lagi nih. Nasi lemak. Nasi lemak lah. Nasi lemak lah. Iya, sudah di Malaysia, Singapura. Iya. Itu terakhir 2022. Iya. Dalam rangka apa Om? Itu apa namanya itu? Festival Muara Singapura. Festival Muara Singapura. Iya. Itu- Kebetulan diundang Sendera Tasik Unja. Oh, oke. Ya. Tapi Om juga hadir ya? Hadir kita sebagai pemain. Mm. Nah, jadi kita tampil tari situ. Yang nari anak Unja lah. Oke. Ya. Tarian apa Om? Tari Zapin. Tari Zapi. Iya. Heeh. Apalagi Singapura, Malaysia. itu Singapura, kan Malaysia masih selalu Melayu-Melayu Zapin kan? tuh lah. Karena masih ada Melayu-Melayunya kan? Iya. Orang sana kuat mengangkat Melayu. Mm-mm. Dari zaman dulu. Kita dulu kan masih kita ikut sanggar masih gubernurnya Pak Abdul Masyuti. Heeh. Itu ada Kajang Lako. Heeh. Nah, kita salah satu anggota tim Kajang Kajang Lako. Lako. Oh, itu selalu tampil itu di Malaysia, Singapura. Malaysia itu udah keliling lah. Iya, iya. Kan ada beberapa negeri, Iya. ada Ipoh, Johor, Malaka, Selangor, Negeri Sembilan. Berarti itu semua udah dijajah Sudah jelajahi ya? keliling. Ya. Heeh. Bukan di kota besar we, Johor dah keliling. Wih, mantap. Pengalaman itulah. Heeh. Tapi main musik ya, bukan jadi TKI Om ya. Ya. Musik. Main musik sudah sampai sana. Iya. Tapi setiap kali ke Malaysia personelnya ganti-ganti Om. Kalau Kajang Lako enggak. Kenyal aku Itulah enggak? timnya. Itulah ya pokoknya Iya. ya, satu itulah ya. Paling ganti satu orang, dua orang. Oke. Ya, penari. Berarti Om ini banyak dong timnya ya. Iya. Tadi ada Selaras Pinang ini ya. Pinang Selayang. Pinang Selayang. Iya. Terus juga ada Kajang Gong Timang Lako. Jambi. Gong Si Timang Jambi. Nah, Pinang Sayang, Gong Timang Jambi itu memang milik kita kan. Heeh. Tapi kalau sanggar lain kita ikut di sanggar orang. Oh, oke. Kajang Lako kita ikut. Gabung ya Om ya. Gabung. Tidak masalah ya. Salah. Selagi itu bisa untuk melestarikan musik daerah ya. Iyalah. Terus kalau yang di Singapura kemarin acaranya, kalau tadi kan Malaysia kan? Ya. Nah kalau Singapura ini tiap tahun juga atau gimana? Di Singapura itu dengan Malaysia itu tiap tahun tuh ada event. Oh gabungan gitu ya? Ya. Oh. Jadi di Singapura tuh ada event terus. Jadi tiap tahun tuh banyak nambah kegiatan eventnya. Nah, kebetulan kemarin tuh event Muara, Festival Muara. Oh. Jadi Festival Muara tuh selalu kegiatannya di Esplanade itu. Tapi yang ditampilkan memang selalu tarian ya Om? Tarian selalu. Kalau lagu-lagu gitu? Jarang itu. Jarang Paling ya? selingan. Durasi nampilnya berapa lama? Durasinya satu tampil sampai 2 jam. 2 jam? Ya bergantian dengan komunitas lain, dengan dari daerah-daerah lain. Oke. Ya. Kalau itu kan Terus undangan. bukan satu kali, besok kita nampil lagi. Kapan, besok Om? nampil lagi. Berarti bakal ada tampil lagi dong Ya, selanjutnya? di Singapura tuh Di gitu, Singapura bukan ya? satu hari kita selesai dah. Oh. Hari ini temanya ini, besok tema tarinya gini, besok tema tari gini. Oh, oke. Ada tari tradisi, ada tari garapan, ada tari
lain lagi. Oke, jadi Itu modelnya. mungkin dia buat acara 1 minggu, 1 harinya ini, Ya, hari berikutnya ini ya, gitu lain ya. kita nih. Kalau kita Jambi ini festival matahari, semua daerah nampil hari itu selesai. Nah, mereka ndak diundang, terus hari ini tampilnya tari tradisi semuanya, semua daerah negara nampil tradisi. Besok zapin olahan. Nah, itu tema orang. Jadi kita tidak mubazir. Sekali datang kita banyak penampilan. Iya. Terus berturut-turut juga itu Iya. buat acara itu juga semakin hidup ya Om ya. Iya. Karena memang disuguhkan dengan hiburan-hiburan tarian Iya. setiap harinya selama festival tadi berlangsung. Iyalah Ya, wah keren. itu. Kalau ke selain Singapura, Malaysia, Indonesia Indonesia udah sampai sering ke nih kayaknya. Papua. Sampai ke Papua. Iya. Papua acara apa Om? Acara seni tradisi inilah. Oh. Ada temu budaya, ada temu karya, Tapi nampil juga. nampil. Oh, oke. Itulah modalnya. Musik tradisi Asik bisa ya. keliling. Betul. Jadi bisa dikenal dari wilayah barat sampai wilayah timur ya. Ya, Musik tradisi. Batam, Kalimantan, Kaltim, Kalbar, Kendari, apa namanya tuh, Ambon, Ambon juga. ya, Mm. Bali, udahlah semua. Oh, yes. NTB, Lombok. Berarti kalau main ke rumah Om nih banyak tuh pajangan-pajangan dari seluruh Indonesia ya. Iya. Dibeli oleh-oleh. Karena kadang-kadang lah hilang. Udah hilang ya. Iya, kadang-kadang orang nengok, aku ingin ada ambil ya. Kadang tidak tahu kita, tidak apalah. Jadi kenangan. Dia aja kan pasti bercerita. Ini punya paman kami ini. Iya, Panjang cerita. Kita bebas ya. Mm. Biar itu berkembang. Kalau kita pertahan, kita memilih, kita dewek lah. Sudah batas kita, yang tahu. Iya, betul. Iya kan? Tapi kalau biar orang curi, biarlah. Kita ikhlas. Kayak dia pasti ngomong. Ini aku ambil dia tahu paman aku nih. Aku kena kenangan. So, kan? Bisa baik. Iyalah. Berkembang ceritanya. Bagus. Udah kemana-mana Om. Iyalah. Jadi hits juga kan. Oke, Om, kedepannya kira-kira ada lagi nggak nih mau main kemana gitu, mau memperkenalkan musik tradisi Jambi? Ke depan ini Ada nggak sudah rencana-rencana bakal keluar? ada rencana. Kita kan kalau yang kita apa namanya selalu tuh diundang itu ada acara gemas, Gemes. gelar Melayu Serumpun, Oh, oke. Medan. Nah terus ada lagi Siak Bermada, itu selalu kita diundang. Siak Bermada. Ya Siak Itu Bermada. Riau ya? Riau. Oke. Di Siaknya. Di Siak. Nah kalau gemas itu di Medan. Itu rutin. Tahun ini baru mulai. Oke. Kalau Medan tuh Melayu Deli ya? Ya, Bayu Deli Melayu semualah. Heeh. Itu diundang juga daerah-daerah yang basis Melayu. Medan. Oke. Itu nampilannya apa Om? Itu tari semua, tari dan musik. Tari dan musik Ya. ya? Oke. Kalau di Indonesia ini banyak gitu, tari dan musik. Tapi kalau di Malaysia dengan Singapura itu memang tari. Jadi kita pemain pengiring tari. Oke. Ya. Jadi pengalamannya itu sudah banyak sekali Om ya. dan Ya, luar jadi biasa. Om ini kan main musik pengiring lagu, main musik pengiring tari. Nah kadang-kadang ada orang bisa main pengiring lagu, dia susah ngiring tari. Oh, Beda bentuk susah. Ngiring tari kalau tidak biasa susah. bedanya di mana Om? Ya main tari kan ada hitung kan. Heeh. Itu menyesuaikan dengan penari. Kadang-kadang kita lebih penari salah ya. Oh, oke. Jadi bukan sembarangan kita ada lagu-lagu yang full, ada lagu yang setengah, ada yang seperempat. Heeh. Nah, kita sesuai dengan penarinya kan. Oke. Ada hitungan-hitungannya. Kalau nyanyi kan jelas Oh ya. nyanyi jelas. Habis satu bait lagu, Betul. masuk lagu bait kedua. Kalau Intro, habis. nari beda. Nari beda. Hmm, Nah, lambat salah kita, wah udah keliru orang hitung lagi. Iya, beda lagi yang nari. Oh nari, Ya. oh repot lagi. Harusnya kakinya kedua kali ke depan, Iya. cuma sekali ya. Iya, iya. Oh gitu ya. Kecepatan musik atau terlambat musik masuk. Sementara dia sudah hitungan keberapa kan? Gitu ya, berarti Iya. beda ya cara Beda. main musik ngiringin lagu sama ngiring- ngiringin nari. ngiring tari. Saya juga baru tahu nih. Oh. Ya. Saya selama ini mikirnya sama aja gitu Om. Tidak sama. Ternyata beda ya. Memang Apalagi ada kita kan teknik-tekniknya. membawa efek.
merespon penari. Dengan kita bermain, penari terrespon. Sama dengan kita ngiring nyanyi kan. Kalau kita musik kita agak enak, penyanyi terus keluar jiwanya makin muncul kan. Tapi lebih enak mana Om? Ngiringin musik, lagu atau nari? Kalau menurut Sama-sama enak. Om? Sama-sama ya? Iya. Karena sudah jiwa seninya mengakar. Iya. Kita ngiring tari, apalagi penarinya bagus lagi geraknya, terpancing, sama-sama respon lah. Kita juga main semakin enak dengan penari yang bagus. Nyanyi gitu juga. Kalau penyanyi yang bagus, kita semakin enak ngiring. Dia ada timbal balik. Ada pengalaman salah kunci dong? Oh, kadang-kadang macam-macam lah. Faktor kadang-kadang kita main tuh memang kadang-kadang ada pikir suntuk kan. Iya. Ada problem di luar atau problem yang akan datang. Dipikir-pikir kadang-kadang terbawa itu. Mulai kunci salah. Belum lagi tagihan listrik. Belum tagihan listrik kan. Kita bayar apa belum listrik nih? Belum. Iya. Tagihan naik lah nunggak 2 bulan. Iya. Kredit lagi kan. Kredit lagi. Mobil belum bayar. Iya. Oh, tak pikir lah. Harusnya kuncinya G langsung lari ke C. Iya. Tapi itu jarang Om ya terjadi Om. Ya. Jarang. Cuman sekali-sekali kalau pikiran lagi suntuk aja. Pokoknya kapan kita mau perform 1 jam sebelumnya udah standby. Kita tidak ada mikir lagi, jiwa kita udah tenang, jadi tidak ada resah lagi. Baru supaya kita nampil bagus. Betul. Kan saya selalu tuh jam apa saya udah duluan, santai. Om biasanya nampil di sini jam 2 nggak sih Om? Iya. Jam 2 ya? Iya, jam 12 sudah standby. Kadang jam 10 juga udah datang. Iya, Ya? santai biar ngobrol sini kan. Betul. Tapi kalau di TVRI hari apa Om? Tampilnya Om? Selasa. Selasa. Iya. Coba hari Selasa ya kita taping ya. Iya. Sekalian main deh sebelah. Iya boleh. Tapi Om nggak bawa alat musik ya Om? Nggak bawa. Aduh, coba tadi dibawa ya. Iya. Kita mau langsung belajar. Kadang bosan pula orang dengan musik-musik lagi kan. Enggak apa-apa Om, kita belajar not biola atau Iya. akordion. Iya. Saya penasaran tuh main akordion itu gimana gitu Om. Repot juga. Itu yang Jadi menarik. kalau orang pemain akordion, insya Allah tahu main keyboard. Oh gitu. Iya, tapi Kuncinya kalau- sama ya Om? Sama lah. Tapi kalau main keyboard belum tahu dia main akordion. Oh kok gitu? Wah itulah repotnya. Oh gitu ya. Iya. Kalau main akordion otomatis tahu main keyboard. Iya. Kalau main keyboard belum tahu main akordion. Iya. Oke. Ini bisa dicontoh nih. Nanti kalau mau belajar sama Om Jul aja ya. Boleh. Tapi kalau Om latihannya kapan aja nih Om? Latihan hari Jumat. Setiap Jumat. Setiap Jumat sore jam 3. Jam 3. Ya. Lokasi di mana Om? Di rumahnya Uci penyanyi kita. Oh, oke. Berarti rutin ya Om ya? Rutin. Ada nggak ada job, pokoknya tetap latihan Rutin setiap hari latihan, Jumat ya? ya. Untuk memahirkan lagi. Ya. Itu semua kumpul semua Om pas latihan? Kadang-kadang kumpul semua, kadang-kadang mana yang siap mau tampil Sasa dia latihan dulu. Latihan untuk ambil kuncinya ada ya kan. Oke. Jadi sehingga di TPRI KG udah matang, siap tampil. Apalagi kalau udah ngelihat Gong Sitimbang dan binaannya Bang Om Jul ini juga sudah mahir-mahir semua lah ya. Alhamdulillah lah. Dan memang juga sudah dipercaya. Iya. Ya Om ya. Itu udah banyak generasi lah, dari anak-anak kan dari SD, sekarang udah selesai sarjana kan. Iya. Berapa tahun itu? Bayang tuh. Perjalanannya Iya, Om ya. perjalanan. Apalagi macam Uci itu kan. Betul, dari kecil kan Om ya? Iya. Tapi Ari lidah itu. iya, Nah, sehari. dari kecil. Tapi harus tetap konsisten. Iya. Ya Om ya. Kita fokus lah. Jaga kesenian tradisi Melayu Jambi, kita jaga. Oke. Nah, Om Jul ini ngajar juga kan? Iya, ngajar juga. Iya. Ngajar di mana tuh Om? Di Sendera Tasik. Sentra Tasik. Iya. Om ngajarin apa di sana Om? Musik, praktek musik Praktek. Melayu tradisi Jambi. Oke. Kalau Om ngajar sejak kapan? Sejak tahun 2018. 2018. Ya, pensiun 2018 langsung dapat SK situ Oke. ngajar. Berarti ngajarin musik ya? Ya, musik Melayu Jambi. Jadi memang diambil dari praktisi. Jadi banyak mahasiswanya yang masuk di situ Om? Iya, banyak. Yang ikut ya? Oh, jadi bergantian lah mahasiswa.
Jadi anak-anak yang sudah bermain sekarang tuh adalah anak mahasiswa kita kan, teman-teman mahasiswa. Oh. Jadi kapan kita mau ajak main, siap lah mereka tuh. Masih menghargai lah kan. Betul, betul. Jadi gampang untuk mencari rekrut anak-anak, udah gampang. Oke. Pak kita pernah belajar dari mereka kan. Kita senang juga kalau ada jurusan Iyalah. ini di Jambi Om ya. Ya, Ah. memang kita ciptakan anak-anak tuh bebas main kemana supaya bisa berkembang. Tapi ke dia satu kelompok bermain, ilmunya batas itulah. Betul. Nah, ini pengalaman Om kan dulu, zaman dulu Jambi ini kan personil mainnya kurang. Jadi saya ikut beberapa tim. Tim Taman Budaya, tim Dewan Kesenian, tim Kajang Lako, tim kabupaten kota. Nah, saya ikut. Kadang kejar kemuliaan main. Kejar lagi kota, kejar lagi ke provinsi, gitulah. Nah, jadi dari proses itulah kita main semakin Matang, bisa, ya? makin matang. Pembenaran materi kita banyak. Betul. Itulah pengalaman. Terus kita ikut juga riset. Ikut magang ke daerah-daerah. Jadi bukan kita sekedar, ini enak sekarang sudah ada YouTube. Kau dulu mana kita dengar? Jadi dulu pakai Harus kita turunian. Oh, ke harus lapangan. melihat langsung ya. ya. Terus ya mungkin kita dari kecil kan sudah punya bakat. Kita kan tidak tahu. Dari kecil kita kan orang dusun, orang kampung. Tapi kita masih mendengar itu terngiang di kuping kita. Ya. Orang-orang kampung nyanyi dulu, orang kampung dulu bermain musik-musik. Sehingga setelah kita dewasa baru terbayang, terpikir cepat lah. Berarti inspirasi dalam musik ini bisa hadir kapan saja ya Om ya? Iya. Ketika mungkin melihat situasi di sekitar, apalagi di daerah-daerah kampung Iya. gitu, itu juga bisa menjadi sebuah inspirasi yang bisa Iya. diangkat Om ya? Iyalah. Pernah punya pengalaman apa Om? Terkait dengan mungkin dari beberapa desa-desa Om melihat, wah ini ada potensi nih, memang harus diangkat, harus di-up supaya musik tradisi yang ada di kampung ini juga bisa semakin dikenal gitu Om. Iya. Jadi memang kita selalu gitu. Apalagi Om ini kan basicnya memang pejabat kantor, memang olahnya memang di kebudayaan. Iya. Ya, terakhir saya di Kabit Kebudayaan kan, jabatan. Jadi memang jadi tupoksi. Pertama tupoksi dengan kedinasan, yang kedua jiwa kita itu masih ada, kepingin tradisi ini muncul. Iya. Nah, selalu kita bina. Seperti kita di Nasimor Jambi, kita bina Senandung Jolo. Nah, Krino kita munculkan karena kita daerah kelahiran kita daerah Bungo. Oke. Nah, jadi daerah Bungo tidak kita lupakan. Iya, tetap Selalu diangkat. kita kumandangkan Krino ini muncul daerah kita. Nah, dua daerah ini yang kita angkat. Jambi Bujolo yang kita angkat, kena wilayah kerja. Iya. Sementara wilayah kelahiran kita Krino, selalu kita munculkan Krino. Alhamdulillah Krino sudah diakui, sudah menjadi warisan budaya tak benda. Ya. Dari UNESCO ya. Belum. Oh belum. Belum. Masih diusulkan ya. Ya, masih usulkan. Yang ini Krino ya. Baru nasional baru. Semoga bisa nanti diakui oleh UNESCO. Iyalah. Ya, sebagai warisan budaya tak benda Om ya. Iya. Karena sayang ya. Dan ini juga memang harus terus ditularkan kepada generasi muda sekarang Iya, supaya harus gitu. tahu Iya. bahwa dari dulu tuh sudah ada Krino, Iya. sudah ada Senandung Jolo. Itu udah berapa tahun, udah ratusan tahun. Udah berapa turunan dari kita kan? Iya betul. Apalagi mungkin dengan kreativitas anak-anak sekarang, kalau misalnya mau ciptakan lagu-lagu yang modern, Iya. tapi kalau bisa unsur-unsur kedaerahan juga bisa dimasukkan gitu. Ya, memang harus memang gitu. Kita lihatlah kadang-kadang punya penyanyi, artis-artis luar sana kan. Iya. Nah, seketika pas mau muncul, kadang-kadang di salah satu stasiun kan, Lida kan, dipinta, ditawar, apa nama tuh, ditantang, cuma mereka, kalian bawa daerah masing-masing. Oh, memasukkan nuansa daerah ya. Iya. Om? Nah, kita lihatlah penyanyi luar daerah. Mereka pasti tahu dengan kesenian daerah. Iya. Nah, iya. kita sini lemahnya. Pas muncul ke puncak, nah kita tidak tahu dengan kesenian daerah. Kita selalu gugur. Tidak muncul kita ke atas. Kita lagu-lagu orang sudah kita kuasai.
Sementara tradisi kita masih cari-cari, meraba-raba. Ini sekarang sudah mulai, anak-anak sudah menggali, meneliti, mengembangkan. Iya. Alhamdulillah lah. Berarti masih semangat lah anak-anak muda Ya, Jambi Om ya, sudah. untuk terus berupaya supaya mengangkat lagi ya Iyalah. seni-seni tradisi. Baru kita mulai bergerak kan. Sayang. Padahal seharusnya udah duluan. Kita lihatlah daerah-daerah lain. Anak-anak kecil sudah bisa dia bawa tradisi mereka kan. Iya, contohnya nyinden gitu Om. Iya, sudah dapat. Seperti penyanyi hebat-hebat tuh, suruh nyanyi dan dapat. Iya. Dari karakternya, dari bentuknya udah dapat. Kita suruh nyanyi Kerinci, orang-orang Kerinci dapat. Suruh nyanyi bunga, orang bunga dapat. Orang Sabak dah dapat. Nah, inilah kadang-kadang kita nih. Ego seni, ego budaya. Iya. Orang Kerinci ya Kerinci lah, orang bunga lah. Oke. Seharusnya kita harus kenal semua, dan harus tahu. Maaf ngomonglah kita macam di Gong Simang Jambi. Kita bawa lagu Kerinci. Iya. Padahal kita bukan orang Kerinci. Memang kita merasa ini wilayah Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Provinsi Jambi. Kita rasa memiliki Kerinci adalah Jambi. Oke. Lagi kita bawa lagu wilayah timur, Sabak dan Tungkal. Betul. Kita merasa ini milik Jambi. Kita angkat dalam Gong Simang Jambi. Pop daerah TPRI Jambi. Ya, itu. Jadi jangan mengkotak-kotakan. Tidak kita kotakkan. Lihatlah hasilnya di pop daerah. Kita hadirkan. Oke. Iya. Berarti harapannya untuk seniman-seniman lainnya juga gitu Om ya. Hari gitu. Jangan mentang-mentang, mohon maaf, dari Muaro Jambi hanya Muaro Jambi saja yang diangkat. Iya. Sedangkan kita lingkupnya adalah provinsi. Provinsi Jambi itu harus kita mulai memacu situlah. Lihatlah orang semua daerah Sumatera Barat muncul, luar kenal. Iya. Dia memang sepakat. Lagu Trempong sepakat. Kita masih ya bunga lah, gaya bunga, Kerinci gaya Kerinci lah, Tungkal gaya Tungkal. Nih ego kita masih bertahan. Om dari dulu sudah memulai, tidak ada muncul. Di Muaro Jambi, saya dinas Muaro Jambi, saya beraktivitas seni Muaro Jambi. Iya. Tidak saya masukkan Kerinok di Muaro Jambi, tidak. Itu tidak saya masukkan. Tidak, bukan kita mau ego pribadi ya kan. Iya. Kita angkat semuanya. Harus bangga lah pokoknya Om ya, Iya. dengan kesenian-kesenian dari masing-masing daerah ya. Iyalah. Apalagi kalau misalnya ada orang Kerinci bisa bawa lagu tungkal, Wah. atau bisa nari tungkal. Iya. Kita kan senang juga Om ya. Iyalah, harus memang gitu seharusnya. Jadi beragam. Iya, beragam. Walaupun berbeda-beda, kita tetap sepucuk Jambi Iya, Sigaldura. gitu. Tapi Om, kalau untuk regenerasi sekarang mungkin kan kalau tadi kan memang lewat sebuah institusi pendidikan ya. Iya. Tapi kalau misalnya sebuah komunitas atau memang langsung Om terjun ke masyarakat untuk memberikan edukasi ke masyarakat terkait dengan musik-musik tradisional, itu ada nggak Om? Action Om? Itu kalau sekarang sudah mulai mengurangi lah. Kalau dulu dari kelompok-kelompok sanggar-sanggar, tradisi kita hadir dalam pembinaan. Iya. Ya, kadang sampai ke Bulian, kadang-kadang sampai ke bungo. Jadi ada kesenian tradisi kelompok, kita hadir, bergabung, dialog, diskusi dengan mereka. Sharing ya, sharing session ya. Ya. Apa keluh kesahnya dan Ya. juga bagaimana terkait dengan pemahaman dari masyarakat di Ya, sana gitu. Om. bagaimana kesenian mereka bisa berkembang, bisa muncul nampil situ. Itu ya pengalaman orang daerah-daerah. Bikin yang muncul. Betul. Muncul di TV, muncul nampil di provinsi. Mereka bangga itu. Iya. Nah, ini kan kadang tidak terpikirkan mungkin dari daerahnya kan. Tapi kalau di Jambi sendiri, Om melihatnya bagaimana ketika ada sejumlah komunitas yang berasal dari desa dan mereka juga pengen mempunyai kesempatan yang sama untuk tampil gitu. Nah, Iya. kalau di provinsi ataupun di daerah-daerah dari pemerintah kabupaten kota, peluangnya ada nggak Om untuk mereka bisa nampil? Om? Ada sekarang nih, apalagi sekarang nih, sudah diterbitnya Undang-Undang Nomor 5 Kemajuan Kebudayaan. Itu kan ada beberapa OPK. Wah, sudah mulai Ngangkat ya? ya sudah terangkat lah. Jadi seni-seni tradisi dari kementerian langsung itu daerah-daerah muncul di nasional. Apalagi sekarang ini kan ada yang namanya kegiatan Swarna Bumi kan. Iya, Kenduri Swarna Bumi. Iya, Kenduri Swarna Bumi.
Nah, itu bekerjasama lah dengan kementerian di daerah. Ya, sudah diperhatikan lah. Tapi sekarang kalau cari panggung nggak harus panggung yang besar gitu Om ya, karena kan sekarang udah canggih, teknologi juga sudah semakin berkembang Om ya. Iya, Jadi bisa aja kita viral di media sosial ya Om. iyalah. Sekarang kan Harus kadang dimanfaatkan. di outdoor, di lapangan terbuka, tak sampai pentas, di alam langsung kita bisa lebih bagus lagi. Iya, Betul. iya, Dan nanti juga bisa masuk ke media sosial dan lebih cepat viralnya kan Om. iyalah. Oke. Kadang-kadang orang sudah kerinduan dengan alam kan. Mm-mm. Ya, zaman kadang-kadang berubah, kadang-kadang gitu. Kadang-kadang apalagi orang-orang dulu memang senang pingin panggung besar. Mm-mm. Wah, seperti orkestra besar. Kadang ada memang kepingin gitu pola-polanya. Kadang berubah lagi sistem terbuka, alam terbuka kan, Outdoor ya. outdoor. Baiklah. Jadi macam-macam apa ya area tuh kan sebenarnya bisa ya Om ya Iyalah, untuk sebuah penampilan yang menakjubkan iya. ya. Tanpa kita buat pentas juga bisa bagus. Mm-mm. Apalagi lewat media nih kan. Mm-mm. Justru itu yang enak nengok. Iya. Lebih gampang Om ya. Ya, dari pakai pentas, pakai backdrop pula, nampaknya settingnya kan. Nah, Om, kita bahas ini lagi Om, masalah lagu daerah. Iya. Lagu-lagu daerah sekarang kan banyak banget Om ya. Kita juga bisa melihat dari daerah-daerah mungkin dari Kerinci, Merangin, Bungo, Tebo, Sarolangun. Itu kan memang banyak sekali lagu-lagu daerah. Nah, di sini misi Om juga untuk mengangkat lagu daerah tadi supaya naik lagi ke permukaan ya Om ya. Iya, iya. Nah, itu bagaimana Om bisa mengetahui dan juga Om bisa mendapatkan informasi adanya, wah ini lagu daerah dari Tebo nih, harus kita angkat nih. Itu Om dapat informasi dari mana Om? Saya ini kan dari dulu sudah kenal dengan lagu Jambi ini. Apalagi sekarang udah YouTube ada. Iya. Kau dulu sudah kenal, ini lagu Bungo, ini lagu Merangin. Berarti dari dialek, dari Ya. bahasa udah tahu Terus, lah Om ya. ya, dulu lagu NNN itu Om sudah duluan kenal. Lagu apa Om? NN lah. Oh, Nonem. oh iya. Ya, itu sudah duluan tahu. Ah. Ini lagu Bungo, ini Bangko, ini lagu Kerinci, dia Iya. duluan tahu. Oke. Apalagi sekarang nih dengan ada YouTube dengan apa Lebih gampang. lebih gampang. Ah, terus Om sudah bisa mengklasifikasi, sudah bisa melihat oh ini Merangin nih dari bentuk melodi, dari bentuk nada-nada yang dipakai. Oh ini Kerinci. Itulah kelebihan tadi itu. Karena apa? Kita selalu dari dulu monitor dan berbuat, jadi sehingga kita tahu, wah ini daerah Tungkal nih, udah tahu nada-nadanya gitu, udah tahu. Dari bentuk bunyi instrumennya Oke. udah tahu. Dari instrumen aja udah tahu Om ya. Iya udah tahu, Hmm. bisa udah tebak lah. Tapi pernah nggak Om mengkolaborasikan antara misalnya lagu Tungkal dengan lagu Bungo gitu? Oh pernah. Pernah ya? Itulah kalau yang kolaborasi itu kapan ada pegelaran ulang tahun Jambi, nah, terus kita buat garapan gitu. Antara lagu Bungo dengan lagu Sabak kita satukan, ke Tungkal, satukan bikin aransemen baru kan. Mungkin dari instrumennya kan lagu Sabak ya. Ya. Tapi tiba-tiba pas mau masuk ke intronya, beda lagu. Om. Iya, memang kita buat gitu kan. Harus berbeda ya. Om. Iya, Tapi itulah tujuannya untuk mengangkat lagu-lagu daerah ya. iya, Karena bahasa daerah kita juga beragam ya Om ya. iyalah. Tapi penyanyi-penyanyi sekarang susah nggak Om untuk apa ngapal-ngapal lagu-lagu daerah Om? Agak nampaknya susah. Susah ya? Iya. Pertama, ya tadi tuh. Tapi apa namanya? Mana yang udah terbiasa dengan lagu lain, wah, lari ke daerah, waduh, repot. Nah, tapi kalau anak-anak itu yang jenius, cepat dapat. Seminggu dapat. Ya, kita kasih PR kan. Kamu bawa lagu ini bawaan lagu ini. Nah, kita juga mencoba aransemen-aransemen baru, ya sesuai dengan kekinian kan. Nah, kita coba aransemen lagunya tetap, tapi musiknya agak kita rubah-rubah dikit. Itulah gunanya latihan tadi Om ya. Iya, latihan harus begitu. Ada pembaharuan terus, explore istilahnya. Ada dapat lagu baru dah Om?
Karena ada juga lah. Aduh. Ya. Mungkin Om baru monitor nih lagunya nih. Tiba-tiba Om nekat nih mau mainkan lagu tersebut. Iya. Ada ya? Iya. Kadang-kadang penyanyi kan, oh ini lagu baru, coba dengar, sudah dapat. Dapat. Ya. Cepat ya. Ya masalahnya kita udah terbiasa kan. Kan Dengar sudah lagu, tahu ya. alur lagu, oh sudah dapat lah. Alurnya udah dapat. Pasti nada yang lari ke sini, nadanya akor lari sini. Dapat. Berarti kalau lagu daerah tuh apa Om ya? Kayak sudah tahu gitu ya. Ya. Alurnya itu memang sudah terumuskan gitu. Iya terrumuskan, udah kebiasaan. Orang nyanyi itu macam lagu Kerinci, nyanyi pasti ada larinya ke sini. Udah terbiasa. Jadi kita gitu juga mau keyboard sama dengan lagu-lagu Padang. Langkah-langkah akornya sudah terbentuk. Nyanyilah orang. Kita tinggal kita yang susah ngingat itu intro itu. Nah, itu yang kadang-kadang. Tapi kalau untuk akor, digiring lagu paling gampang, tidak masalah. Oke. Kalau lagu Kerinci yang sering dibawa apa Om? Macam-macam bergantian lah. Contoh? Lagu Tak Kenang, Ridek-Rile. Ridek-Rile itu ya? Iya. Itu sering sekali kita dengarnya kalau Ridek-Rile. Iya, Ridek-Rile. Kalau dari Tebo itu lagunya apa ya Om ya? Gadis Dusun. Gadis Dusun. Iya. Gimana tuh Om? Oh, Kan bagus gadis kan dusun. suaranya kan? Kan bagus kan suaranya, nanti dipancing dulu ya. Itulah dapat. Gadis dusun. Itulah dan tidak tahu lagi. Itu. Iya. Oke, kalau dari kan tadi Tebo tadi ya. Bungo kan kita udah tahu lagunya Iya. gimana. Sarolangun gimana Om? Serangun, misalnya itu daerah Serangun itu, Serangunnya agak kurang dikit nih. Ya, Sarolangun lagunya apa ya? agak kurang dikit Serangun nih. Iya. Kalau nggak salah ada tuh judulnya Batang Asai. Dulu tuh kan daerah penciptaan tuh. Heeh. Iya kan Serangun dulu Sarko. Iya. Jadi banyak didominasi daerah Bangko. Merangin, Bangko, Meraim Nalo. Itu sudah bilik Sarko dulu kan. Oh gitu. Nah, sekarang kalau yang di Serangun tuh ada Meniangin, ada lagu Ainub. Ainub. Ya. Gimana tuh Om? Nini la 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 la. Oke. Saya pikir tadi, oi Ainub. Gadis dusun loh, kayak tadi ya. Jadi rata-rata apa ya Om ya? Lagu daerah tuh punya ciri khas yang melekat. Iya. Tidak bisa disamakan dengan lagu-lagu lain ya Om. Iya lagu. Dan ini juga bisa menjadi sebuah identitas kita Provinsi Jambi. Iyalah. Kaya Jambi ini ragam, banyak ragam lah. Banyak. Iya. Tapi itulah harus bergiliran-giliran lah kita ngangkat. Jangan kita fokus dengan macam pop daerah. Kita giliran-giliran. Hari ini kita bawa lagu daerah Kerinci, besok lagu Tungkal. Kadang satu hari itu kita ada Kerinci, ada Tungkal, Di-mix ada ya? Kota, ya diratoi. Oke. Jadi sekali orang dengar, wah ini ke Jambi beda-beda. Tapi kalau kita muncul Bungo terus, nah kata orang macam inilah. Bikinnya nanti dikotak-kotakan lagi Om, Iya. ya. Oh Padahal ini tidak, peronian, peronian ke Bungo, Om Jol nih. mentang-mentang Om Jol lahir di Bungo. Iya. Padahal tidak ya. Iya. Kalau Om Jol kan Rato, semua Atau lagu bisa pro dimainin. semua ya. Lagu Moro Jambi Hajar. Kalau Moro Jambi apa Om? Moro Jambi banyak lagu Kola Seduh, Oh iya, lagu Kuala Seduh ya. ya, lagu Moro Jambi pun ada. Judulnya Moro Jambi. Moro Jambi. Pernah saya dengar juga Om. Lagu Sailon Salimbai judulnya kan. Jadi Om nih sudah sering monitor lagu, banyak lagu yang sudah dikuasai. Iya. Pasti kunci-kuncinya juga sudah banyak yang dikuasai Om. Iya. Ya? Jadi banyak sekali perbendaharaan lagu daerah yang sudah Om Jol kuasai dan juga Iya. Om tampilkan Iya. di berbagai acara. Iya. Wah, luar biasa ya. Tapi Om ngelihat kan tidak hanya Gongsi Timang ya, tapi kan ada nih komunitas-komunitas lainnya yang misinya juga sama gitu. Nah, ada nggak kesempatan Om untuk berkolaborasi dengan komunitas-komunitas lain di bidang musik ini untuk menampilkan sebuah penampilan yang apik gitu? Kalau apa namanya tampil satu panggung itu agak repot. Repotnya kenapa Om? Repotnya ya kadang-kadang masing-masing orang daerah juga pengen dia sendiri yang nampil.
Oh. Kalau kita tawarkan, Mm-mm. kita tawarkan, tapi mereka mau muncul ke Jambi perlu biaya. Sementara support dari pemerintah dari tunggu ke tunggu, kan. Iya. Nah, itu kita tawarkan kesenian-kesenian kelompok-kelompok seni di daerah dari Batanghari, dari apa, ayo kita gabung. Kadang-kadang pernah kita gabung sini, person bukan tanam daerahnya enggak. Wah ini kasihan kan. Tapi ingin gitu kita undang hadir biar mereka tampil sekali sini. Iya. Kita paling memanage kan. Mm-mm. Tidak masalah. Kita terbuka. Bukan khusus GSJB tampil dah. Tapi itulah balik-balik ke biaya. Sekali lah yang tampil dia sanggup di sini. Tapi besok tak sanggup. Bolak-balik itu berapa biaya kan? Kalau kita kebetulan ditinggal Jambi. Alat ada kan. Tapi bukannya kalau misalnya orang sudah punya jiwa seni itu malah mereka senang ya kalau udah tampil, kadang mereka juga rela kayak gitu Om, untuk pakai biaya sendiri asal mereka bisa masuk TV atau bisa tampil di mana gitu Om. Ya rela itu hanya satu kali. Kali kedua kali lah sudah paksa rela. Iya. Kalau kita ni lah menjadi kewajiban rasanya kan. Iya. Tidak ada TPRI, kita tawarkan harus kita buat ambil ini. Itu udah kewajiban lah rasanya. Untuk ngangkat seni daerah ini. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ketika mungkin ada sebuah acara besar, nanti komunitas-komunitas seniman yang ada di Jambi itu juga bisa berkumpul ya Om ya? Iya, itulah ya dalam acara ulang tahun Jambi. Itu seniman-seniman Jambi diundang, dibuatlah suatu komposisi musik baru, tampil dalam rangka ulang tahun Jambi. Nah, kita pingin juga kan ngundang dari daerah, tapi repot balik biaya. Terbawa mereka dari kampung-kampung. Di sini latihan bulanan, tidak mungkin ngundang orang mencari lagi kan, repot. Ini kan bisa sambil-sambil. Tapi nanti ketika sudah berada di satu panggung, ya mereka juga mendapatkan kesempatan yang sama Om ya untuk tampil. Dan ini juga bisa menjadi tugas dari pemerintah juga Om ya. Iyalah. Untuk dapat memperhatikan juga bagaimana dengan musisi-musisi yang ada di daerah-daerah supaya mereka juga mendapatkan kesempatan yang sama untuk tampil ya Om. Iyalah, seharusnya gitu. Jadi ya Om selalu memantau ke daerah kan. Kasih minum dulu guys. Kalau senimannya sudah banyak beraktivitas lah. Ya seniman sudah banyak beraktivitas. Apalagi daerah Bungo, Merangi, Kerinci kan. Iya. Tapi aktivitasnya di tenda-tenda, di wedding. Situlah mata pencarian mereka. Nah di pemerintah ini kurang lah. Kecuali kalau musik-musik garapan. Nah, kelompok-kelompok ini tidak bisa itu. Hanya mereka bisa tampil di wedding dengan lagu-lagu yang tertentu kan. Itulah. Tapi seketika waktu bentuk garapan yang misinya misi daerah, mereka kewalahan. Jadi musisi-musisi Jambi ini kan macam-macam. Ada musisi komersil, ada musisi pelestari budaya, beda. Jadi kalau orang komersil dia mikir hari ini aku main panggung, dapat honor selesai. Nah, lagu ni ke bawah. Jadi ini yang terjadi di kita semuanya ginilah. Bukan salah itu. Itulah memang terjadi. Berkembang itu di organ-organ, apalagi daerah Bungo. Bungo itu organ tunggal, itu lagu daerah semua. Honornya paling mahal penyanyi daerah daripada penyanyi dangdut. Nah, kalau sekali nampil dalam satu hari itu sedikit lagu-lagu lain, paling banyak lagu daerah. Beda kita Jambi, sedikit lagu daerah, sebanyak itu paling 1-2 lagu. Nah ini, jadi memang kita harus sepakat semualah. Kalau memang mau ngangkat lagu Jambi ini, semuanya harus terangkat. Mau acara pengantin, diundang kepada bapak ni, persilakan naik panggung membawa keluar lagu. Naik. Itu belum juga bawa lagu daerah Jambi. Paling lagu barat, lagu pop. Keren mereka tuh rasanya. Iya. Wah. Padahal bawa lagu daerah. Iya harus bawa juga lah. Misalnya
2 lagu, bawa lagu Jambi, lagu lain, enak. Iya. Ah. Nah, Om, kasih semangat dulu Om untuk seniman-seniman, musisi-musisi yang ada di Provinsi Jambi supaya mereka tetap semangat untuk melestarikan lagu-lagu daerah dan juga musik-musik tradisi yang ada di Jambi. Om, silakan Om, lihat kamera yang itu Om. Oke, kawan-kawan seniman Jambi, mari sama-sama kita bangkit budaya Jambi ini, lagu-lagu Jambi kita angkat ke permukaan ini sehingga bisa menggaung di dunia, tarik suara. Oke, baiklah. Terima kasih Om. Tepuk Ya. tangan dulu dong untuk Om Jul Gambus ya. Jadi semoga nantinya musik-musik tradisi Jambi, lagu-lagu daerah Jambi tidak hanya santer kita dengarkan di daerah kita saja, Iya. tetapi juga bisa didengarkan di daerah-daerah lain di Iyalah. Indonesia, bahkan juga bisa go internasional. Iya, iya. Om ya, untuk tetap melestarikannya ini juga butuh dukungan dari semua pihak, terutama komunitas dan juga seniman yang ada di Provinsi Iya. Jambi. Semoga semakin solid untuk tetap mengembangkan potensi yang dimiliki oleh Jambi. Begitu juga dengan Om selaku juga pembina dan juga pendiri dari Gongsi Timang Iya, Jambi ya. iya. Semoga tetap berkiprah untuk membawakan dan juga melestarikan Iya, lagu-lagu daerah Jambi Amin. dan mengajak generasi muda lainnya, apalagi Om sekarang juga sebagai seorang dosen ya. Iya. Jadi juga bisa memberikan edukasi yang baik juga kepada mahasiswanya. Terima kasih banyak Om. Kasih. Tapi di akhir segmen ini kami persilakan Om Jul untuk bilang terima kasih sudah menyaksikan podcast Punyo Kito. Iya. Yo, pakai gaya Om. Gayanya tolong. Dewi, silakan. Macam mana bunyi? Ya, tenang. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Punyo Kito. Gayanya kayak gitu Om. Gitu Om. Begitu. Yo. Ini begitu. Bebas Om ya. Oh. Pakai gaya Terima Melayu kasih. tidak apa-apa. Sudah menyaksikan podcast Punyo Kito. Nah, yuk Om. Oke. Wah, sebentar. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Punyo Kito. Ya. Yuk Om. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Punya Kita. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Punyo Kito. Sampai jumpa.